Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih membahas tentang adab terhadap jiwa, adab terhadap nafsu, adab terhadap diri sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara bentuk adab kepada diri sendiri, jiwa dan nafsu tersebut adalah al-mujahadah, yaitu memerangi syahwatnya, menahan hasratnya, dan mempersempit geraknya. Karena sesungguhnya seorang muslim memahami bahwa musuh yang paling berbahaya bagi dirinya itu adalah nafsunya yang ada pada dirinya. Dan sesungguhnya nafsu ini condong mengarahkan kepada keburukan, lari dan ingin bebas dari segala ikatan kebaikan, memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam pernah menyatakan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 53,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i. Kata beliau yang artinya Allah berfirman mengabadikan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, dan aku tidak menyatakan bebasnya diriku, yaitu bebasnya diri dari kesalahan-kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada kejelekan dan keburukan. Nafsu memiliki tabiat dan sifat asal suka bebas, suka terlepas. Tidak ingin terikat dengan segala aturan. Tidak ingin terikat dengan segala ketetapan. Dia ingin tenang, nyaman. Namun sebaliknya, dia suka dengan hal-hal keburukan. Dia inginkan kejelekan-kejelekan. Dia ingin jalan bersamaan dengan hawa nafsu dan keinginan yang tanpa ikatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sehingga apabila nafsu ini dibiarkan, apabila nafsu ini tidak dikekang, maka ini akan membinasakan pemiliknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seorang mukmin, seorang muslim mengetahui hal seperti ini, maka seorang mukmin yang telah menyadari hal seperti ini, maka dia bersegera untuk menyiapkan nafsunya agar dia memerangi nafsu tersebut. Dia iklankan, dia nyatakan, dia umumkan peperangan terhadap nafsu itu. Dan dia tidak biarkan sedikit pun nafsu ini bebas untuk lepas kendali dari dirinya. Maka apabila nafsu tersebut inginkan kebebasan, maka seorang mukmin pun memberikan ikatan. Apabila nafsu itu ingin ketenangan, dia inginkan istirahat dari ketaatan, maka seorang muslim mukmin dia pun memperberat dengan ketaatan. Apabila nafsu tersebut ingin memenuhi keinginan dan hasratnya, maka seorang mukmin menyadari dia segera untuk menahannya. Apabila nafsu tersebut melakukan bentuk pengurangan pada ketaatan dan kebaikan, maka seorang mukmin, seorang muslim harus segera dia menghukumnya, menghukum nafsu tersebut dan mencelanya. Kemudian mewajibkan bagi nafsu tersebut untuk melakukan sesuatu yang bisa menyempurnakan kekurangannya, mengqadha apa saja yang telah berlalu dan dia tinggalkan.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Seorang mukmin, seorang muslim, dia terus memberikan adab kepada nafsunya sehingga nafsunya ini menjadi baik, nafsunya menjadi jinak, nafsunya menjadi bersih dan suci dari kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Inilah tujuan dari mujahadatun nafsi, yaitu memerangi diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berjihad, berperang untuk kami di jalan kami, maka sungguh benar-benar kami akan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Seorang mukmin tatkala dia memerangi nafsunya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu tersebut benar-benar akan menjadi baik. Nafsu tersebut akan menjadi bersih dan suci. Nafsu tersebut akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Bahkan nafsu tersebut akan berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim mengetahui bahwa inilah dia jalannya orang-orang yang saleh, kebiasaan orang-orang yang saleh, jalannya orang-orang beriman yang jujur. Maka seorang mukmin pun muslim, maka seorang mukmin, seorang muslim menempuh jalan tersebut dalam rangka mengikuti dan meneladani mereka, meniti jembatan yang pernah dititi oleh mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi orang-orang soleh, imam, orang-orang beriman dan yang jujur iman mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Ketika ditanya tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim juga. Rasulullah mengatakan, tidakkah aku boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Bentuk berperang dengan nafsu manakah yang paling besar ketimbang berperang peperangan yang terbesar adalah peperangan terhadap nafsu di setiap keadaan. Peperangan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun terlebih dahulu mengalahkan peperangan, mengalahkan nafsu, berperang dengan mengangkat senjata, sesungguhnya terlebih dahulu manusia tersebut telah mengalahkan nafsunya, telah mengalahkan ketakutan terhadap kematiannya,
telah mengalahkan ketakutan untuk berpisah dari keluarganya, telah berhasil mengalahkan ketakutan untuk berpisah dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu disebabkan karena ia telah berhasil mengalahkan nafsunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk peperangan manakah yang lebih besar ketimbang berperang mengalahkan nafsunya? Karena sesungguhnya musuh terbesar bagi manusia adalah nafsunya yang ada pada dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Ali radhiyallahu an pernah berbicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Wallahi laqad ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma ara syai'an yusbihuhum kanu yusbihuna sya'san ghubran sufran qad batu sujjada wa qiyama yatluna kitaballahi yurawihuna baina aqdamihim wa jibahihim wa kanu idza dzukirallahu madu kama yamilu syajaru fi yaumir rih wa hamalat a'yunuhum hatta tuballa siyabuhum." Ali radhiyallahu anhu menceritakan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku benar-benar melihat para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku melihat sesuatu yang menyerupai mereka. Mereka di waktu pagi dalam kondisi acak-acakan, berdebu, pucat pasih, yang di malam hari mereka sujud dan berdiri. Mereka membaca kitabullah Al-Quran. Mereka melantunkannya dalam kondisi berdiri mereka di atas kaki-kaki mereka. Dan mereka mendapatkan ketenangan ketika menempatkan dahi-dahi mereka di tanah. Mereka lah yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka mereka terperanjat. Mereka diam sebagaimana diamnya pohon yang besar yang tegak di hari yang penuh dengan angin yang berhembus. Dan tak pernah kering air mata mereka sampai basahlah pakaian mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat-sifat para sahabat yang disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, di mana kondisi mereka di malam hari senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sujud, berdiri, berbolak-balik dalam kondisi salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, yang mendapatkan ketenangan dengan membaca tersebut. Bahkan apabila disebutkan nama Allah, maka dia menjadi kokoh sebagaimana kokohnya satu pohon yang besar yang ditiup angin. Air mata mereka senantiasa mengalir dan tidaklah terhenti kecuali pakaian mereka basah dengan mata air tersebut.
air mata tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Laula salasun ma ahbabtu al-aisha yawman wahidan. Adh-dhama'u lillahi bil hawajiri was sujudu fi jawfil laili wa mujalasatu aqwamin yantaquna atayi bil kalami yantaquna atayibal kalami kama yuntaqa atayibus samri." Baik, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kalaulah tidak ada 3 hal, maka tentu aku tidak akan suka hidup sehari pun. Yaitu rasa haus karena Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang panas, yaitu dikarenakan berpuasa. Kemudian sujud di malam yang larut, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara sholat. Itu sholat malam. Kemudian berikutnya adalah duduk bersama dengan orang-orang yang membersihkan perkataan mereka, ya, yang menjaga perkataan baik mereka, sebagaimana ya bagus dan bersihnya ya buah-buahan tersebut, yaitu duduk bersama dengan orang-orang yang mereka memilih untuk mengucapkan kata-kata yang baik, memilih untuk mengucapkan kata-kata yang baik sebagaimana dipilihnya ya buah-buahan yang baik itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah mencela dirinya tatkala ia terluputkan dari salat asar berjamaah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mencela nafsunya disebabkan karena ia pernah terluputkan salat asar berjamaah. Nah, sebagai bentuk tebusannya, maka ia bersedekah dengan satu lahan yang nilainya 200.000 dirham. Masya Allah, ini nilai yang besar, ya. 200.000 dirham. Nah, ini kurang lebih senilai waktu itu dengan 20.000 dinar, ya. 200 dirham, 200.000 dirham ini, ya, ini senilai dengan 20.000 dinar. Yang satu dinar itu kurang lebih adalah 4,25 gram emas 24 karat. Ya. Ini tinggal ya dikalikan dengan rupiah sekarang. Masya Allah, ini Umar, ya, menunjukkan Umar itu adalah seorang yang cukup kaya, dan Umar itu dermawan. Bahkan dia menghukum dirinya ya dengan kedermawanannya disebabkan tatkala ia pernah terluputkan dari salah satu sholat asar di satu hari, ya, secara berjamaah, maka dihukum dirinya ya
Dia menghukum dirinya, dia menebusnya, ya, dengan mengeluarkan sesuatu yang dicintai oleh nafsunya, yaitu harta, berupa lahan yang senilai 20.000 dinar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma apabila terluputkan dari sebuah salat berjamaah, maka sebagai bentuk tebusannya beliau menghidupkan malam itu seluruhnya. Menghidupkan malam itu dengan salat seluruhnya. Masya Allah, luar biasa. Ini para salaf dahulu, yang mereka ini bermujahadah terhadap diri, terhadap nafsu, terhadap jiwa. Yang jiwa, diri dan nafsu itu menginginkan terlepas dari ikatan. Yang nafsu itu ingin bebas tanpa aturan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila diri tersebut telah melalaikan satu kewajiban, maka ketahuilah dia harus diberi pelajaran, dia harus diberi peringatan, dia harus diberi hukuman dengan cara melakukan sebuah tebusan. Para salaf dahulu, diantaranya Umar, ya, dengan cara bersedekah, ya, yaitu menyedekahkan sebuah harta yang disukai oleh jiwa tersebut. Sebagai bentuk, ya, pelajaran bagi jiwa tersebut, ya. Begitu juga Abdullah bin Umar, ya, tatkala jiwanya, dirinya, nafsunya pernah membuatnya terluputkan salat berjamaah, maka diberi pelajaran untuk menghidupkan malam itu dengan salat seluruhnya. Demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah melakukan di satu hari salat maghrib secara terlambat sampai terbitnya bintang gemintang. Yang ini tentunya mendekati waktu salat Isya. Maka sebagai bentuk tebusan dan pelajaran bagi jiwa yang lalai tersebut, maka ia membebaskan 2 budak. Masya Allah, ya. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, rahimallahu aqwaman yahsabuhumun nasu marda wa ma hum bimarda wa dzalika min athari mujahadatin nafsi. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum-kaum yang orang-orang itu menyangka bahwa mereka itu adalah orang yang sakit, padahal mereka itu tidaklah sakit. Yang demikian itu disebabkan karena pengaruh dari mujahadah, memerangi nafsunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini perkataan Ali radhiyallahu an, yaitu doa untuk orang-orang yang orang-orang ini disangka oleh orang lain seperti orang sakit, padahal tidak sakit. Kenapa terlihat sakit bagi orang lain padahal tidak sakit?
dikarenakan tampak pada tubuh mereka, apakah wajah mereka yang pucat pasih, ya, kurusnya badan mereka, ya, itu disangka sakit, padahal hal itu disebabkan karena mereka ini, ya, memerangi nafsu mereka. Kurus bukan karena sakit, kurus bukan tidak ada makanan, tapi kurus karena memang banyak berpuasa. Pucat pasih bukan karena mengalami sakit, namun pucat pasih dikarenakan kurang istirahat mereka. Demikian seterusnya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bentuk mujahadatun nafsi, memerangi jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan olehnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik adalah orang yang panjang usianya dan bagus amalnya. Orang yang bagus itu adalah orang yang panjang usianya, bagus amalannya, masya Allah. Ya. Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala pernah mengatakan, hadhihi lailatul ruku'i fayuhyi al-laila kullahu fi raq'atin. Uwais Al-Qarni pernah mengatakan, ini adalah malam untuk rukuk, maka dia menghidupkan malam tersebut seluruhnya dalam satu rukuk saja. Maksudnya ya satu rakaat saja, rakaat sholat. Wa idza kanat al-lailatul atiyatu qala hadhihi lailatus sujudi fayuhyi al-laila kullahu fi sajdatin. Apabila tiba malam berikutnya, maka dia mengatakan ini adalah malam sujud saja, maka dia pun ya menghidupkan malam tersebut seluruhnya dalam satu sujud saja. Sabit al-Bunani mengatakan rahimahullah ta'ala, adraktu rijalan kana ahaduhum yusalli faya'jiz an ya'tiya firashahu illa habwa wa kana ahaduhum yaqumu hatta tatawarrama qadamahu min tulil qiyam wa yablugha min al-ijtihadi fil ibadati mablagha ma law qila lahu al-qiyamatu ghadan ma wajada mazidan wa kana idza jaa asy-syita'u yaqumu fis satahi liyadribahul hawa'u al-baridu fala yanamu wa idza jaa as-sayfu qama tahta as-saqfi liyamna'ahu al-harru minan naumi wa kana ba'duhum yamutu wa huwa sajid. Sabit al-Bunani mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, aku mendapati orang-orang yang salah seorang di antara mereka itu sholat ya sampai-sampai ia tidak mampu untuk datang ke tempat tidurnya kecuali merangkak. Dan salah seorang di antara mereka berdiri sholat sampai bengkak-bengkak kedua kaki mereka dikarenakan panjangnya berdiri sholat tersebut. Dan ia telah sampai kepada usaha di dalam ibadah tersebut pada satu level yang kalau dikatakan kepadanya kiamat itu akan terjadi besok, tidak dia mendapatkan bekal sedikit pun, maka dia melakukan seperti apa yang dilakukan.
Apabila musim dingin dan begitu dingin, ya, maka dia tidak tidur untuk beribadah kepada Allah. Apabila ya tiba musim dingin, maka dia berdiri di atas ya rumahnya, maksudnya adalah di wilayah atas rumahnya, agar rasa dingin tersebut ini bisa menerpanya sehingga dia tidak tidur. Dan apabila datang musim panas, maka dia berdiri di bawah atapnya agar rasa panas tersebut menghalanginya dari tidurnya. Dan sebagian mereka didapati wafat dalam kondisi sujud, masya Allah, luar biasa. Ya, nah inilah orang-orang soleh yang sebenarnya tujuan mereka adalah untuk memerangi jiwa, ya, memberikan pendidikan dan pelajaran kepada nafsunya, ya, agar tidak berleha-leha, agar tidak memiliki kesempatan untuk mengarahkan kepada keburukan yang akan membinasakannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin barangkali ya untuk kita tidaklah harus seperti ini, tapi ini merupakan bentuk ragam ya yang didapatkan, ragam cara yang didapatkan dari para salaf dahulu ya untuk memerangi diri mereka, mencegah nafsu mereka, karena nafsu itu musuh yang nyata bagi diri mereka, yang mengajak kepada kejelekan dan keburukan yang ini akan membinasakan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, nah ini pelajaran bagi kita. Walaupun kita tidak mesti melakukan seperti apa yang mereka lakukan, akan tetapi bisa jadi ya di antara kita ada yang tidak seperti mereka, namun nafsunya sudah mampu untuk mereka kendalikan, untuk dikendalikannya. Seperti kita dapatkan ada di antara kita yang berpuasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Walaupun tidak didapatkan kurusnya pada badan mereka, namun tidak juga didapatkan ya pucat pasihnya wajahnya. Nah seperti itu ya. Begitu juga kita dapatkan di antara mereka ada yang terbangun di sepertiga akhir malam. Di antara kita barangkali ada juga yang terbangun di sepertiga akhir malam, lalu dia sholat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya sampai subuhnya membaca Al-Qur'an. Tak juga didapatkan adanya ya wajah yang menguning, yang pucat pasih. Demikian. Tidaklah harus seperti mereka kita katakan. Tapi ini butuh kita sampaikan ya, bahwa demikianlah para salaf kita dahulu yang begitu bersemangat untuk memerangi nafsu, jiwa yang mengajak kepada keburukan yang itu akan membinasakannya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengekang nafsu kita. Ya. Mengekang nafsu kita, memenjarakan syahwat kita, agar nafsu ini tidaklah brutal mengajak diri kita kepada keburukan dan kejelekan, dosa yang akan membinasakan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan untuk penyampaian materi dan kita buka sesi soal jawab. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif. Silakan
layangkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 082288886630 atau di nomor yang lain 085261904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya seorang wanita berjualan secara live streaming dengan wajah terlihat namun aurat lainnya tertutup? Apakah sama dengan wanita yang berjualan secara offline? Baik, ketahui bahwasanya wanita adalah fitnah ujian bagi para pria. Kata Nabi SAW yang artinya, tidaklah kutinggalkan sebuah fitnah yang lebih memudaratkan bagi para laki-laki melebihi wanita. Jadi wanita adalah ujian, cobaan yang sangat berat, bahkan bisa memudaratkan bagi para laki-laki. Sehingga wanita ketika dia berinteraksi di luar rumah, ketika dia beraktivitas di luar rumah, maka para ulama memberikan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah tidak memakai pakaian yang membuka sebahagian dan menutup sebahagian. Tidak menggunakan pakaian yang transparan. Tidak memakai wangi-wangian. Tidak memakai pakaian yang membentuk aurat badan. Tidak bersentuhan dengan laki-laki yang bukan suami dan bukan mahramnya. Tidak melakukan persentuhan dengan laki-laki yang bukan suami dan bukan mahramnya. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan laki-laki yang bukan suami dan mahramnya. Tidak tidak berduaan dengan laki-laki yang bukan suami dan mahramnya. Seperti itu. Tidak melembutkan suara ketika berinteraksi dengan laki-laki. Yang ini akan memunculkan penyakit di dalam hati laki-laki tersebut, keinginan untuk menjamahnya. Demikian. Seperti itu. Dan dia mendapatkan izin dari walinya atau suaminya untuk keluar rumah. Ini bila dia beraktivitas di luar rumah. Baik. Dan tentunya bila dia keluar rumah itu dikarenakan sebuah hajat kebutuhan yang sangat diperlukan. Disamakan dengan itu adalah ketika dia berjualan secara online, live streaming dengan menampakkan sebahagian anggota tubuhnya, yaitu wajahnya. Maka sama seperti itu. Hanya saja barangkali tidaklah dilarang untuk menggunakan wewangian. Karena tentunya
tidak ada orang lain, laki-laki lain itu di sekitarnya. Maka wallahu taala alam, boleh bagi seorang wanita untuk dia berjualan secara online. Ya mungkin dia memberikan penjelasan terhadap barang dagangannya secara online, ya, live streaming dengan menampakkan wajahnya. Maka wallahu taala alam, ya silahkan. Tentunya ini bagi wanita yang berpandangan atau berpendapat bahwa wajah tidaklah wajib, ya, untuk ditutup karena bukan termasuk aurat. Tapi bagi wanita yang menyatakan wajah itu adalah aurat, maka wajib untuk ditutupnya. Seandainya pun wanita tersebut memandang tidak wajib, maka saya motivasi untuk wanita tersebut ya menutup wajahnya seperti itu. Andaikan dia tidak menutup wajahnya, maka pastikan bahwa calon-calon pelanggan tersebut adalah para wanita, ya, para pengguna media sosial yang akan melihat promosinya, ya, iklannya, maka itu adalah para wanita sesama jenisnya, ya, seperti itu. Sehingga tentunya hal ini tidak akan memunculkan fitnah insyaallah taala. Ya, demikian, ya, seperti itu. Dan sebaiknya ia tidak memerdukan suaranya, ya, memerdukan suaranya, menaik turunkan suaranya, ya, sehingga ini barangkali walaupun tidak terlihat orangnya, ya, ini tidaklah membuat para laki-laki terfitnah sebab suaranya. Wallahu taala alam. Baik. Nah, ya, apabila hal ini dipenuhi, maka insyaallah taala, ya, seorang wanita berjualan secara live streaming dengan terlihat wajah dan auratnya tertutup seluruhnya, yang lainnya, maka ini dibolehkan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, amalan apa yang dapat menggugurkan dosa sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya semua amal kebajikan itu bisa menghapuskan dosa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan, menghapuskan dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmizi, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringkanlah dosa, keburukan yang pernah dilakukan itu dengan kebaikan, pasti menghapuskannya. Dan bergaulah dengan sesama dengan akhlak mulia. Bergaulah terhadap sesama dengan akhlak mulia. Demikian. Menunjukkan bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan ini akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Lalu apalagi ini secara umum. Lalu apalagi yang secara umum juga bisa menghapuskan dosa dan kesalahan, yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya, merupakan salah satu usaha untuk bisa menghapuskan dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah
Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Itu ikuti Rasulullah, ikuti petunjuk Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, ya. Jadi mengikuti sunnah Nabi, petunjuk Nabi, ya, dalam agama ini, maka itu menghapuskan dosa-dosa. Lalu apalagi? Ya banyak sekali, ya. Seperti contohnya bersedekah, yang Nabi SAW bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Hadis riwayat Tirmidzi. Sedekah itu bisa memadamkan dan menghilangkan dosa dan kesalahan sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Demikian. Secara khusus istighfar dan taubat itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Nah, ini tentunya demikian, ya. Bahwasanya mohon ampun dan taubat ini bisa menghapuskan dosa, karena Allah SWT adalah, ya, Tawwab, penerima taubat, dan Ghafur, ya, Maha Pengampun. Demikian. Maka apabila kita minta ampunan dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan dan menerima taubat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam perjumpaan kita pada kali ini, karena kan telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran ambillah, kesalahan tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi, ya, memberikan sebagian harta yang kita cintai untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,5 miliar rupiah. Miliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Silakan kirimkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan di layar kaca Anda itu bisa Anda lihat, ya, informasi seperti ini dan nomor rekeningnya. Nah, semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.